kita main jam berapa. Jadi kita dikasih waktu 30 menit, jadi sekitar 6 lagu yang akan kita bawakan dan sebagian besar 90% lagu baru ya, lagu yang memang unreleased yang belum pernah kita rilis di Indonesia. Satu lagu mungkin kita akan bawain lagu Side by Side yang sudah kita rilis di tahun 2022. Jadi sebenarnya kenapa Side by Side, karena kebetulan Side by Side sendiri adalah lagu yang juga music videonya kita bikin di Los Angeles dan Amerika ya. Waktu itu kita ada tour Amerika di tahun 2022. Jadi kita dari West ke East ya waktu itu, dan jadilah music video Side by Side itu sendiri. Dan makanya mungkin ada satu lagu yang memang sudah rilis, sisanya 5 lagu yang lain itu adalah lagu-lagu yang memang calon lagu-lagu baru kita. Jadi yang masih baru kita bikin demonya dulu gitu. Jadi kita bawakan nanti live di depan para music produser, di depan record label, di depan promotor-promotor, di depan booking agent nanti di tanggal 16 Maret nanti di sana. Keren. Aku udah deg-degan, tepuk tangan dong. Rasif. Rasif bener-bener kayak debut sih. Iya kan? Benar. Baik Pak, silakan. Oke, selamat sore. Saya Edo dari Urbanya. Yo. Lancar, sukses. Amin, amin. Gue acap kali selalu bilang bahwa setiap momen adalah perjalanan sejarah. Kalau gue melihat ada beberapa momen yang penting di The Massive. Pertama soal pisah ranjang dengan Musika. Sekarang jauh lebih independen, udah punya rumah sendiri. Yang kedua, bikin album di sana secara global. Saya pikir ini menjadi sangat penting, selain tentunya ada live show di sana. Sebenarnya pertanyaan sekaligus harapan. Kalau tadi bicara soal bahwa ini momen ada perjalanan sejarah, ngomong-ngomong The Massive nanti akan bawa rombongan nggak secara dokumentasi, terutama dokumentasi, baik itu visual maupun literal, tidak secara tulis. Karena gue pikir kalau perjalanan ini pasti ada emosional yang melekat nanti di setiap perjalanan. Saya pikir ini menjadi sangat penting karena kita butuh literasi yang benar. Dokumentasi perjalanan sejarah musik itu acak adul. Mudah-mudahan The Massive itu bisa mengambil momen itu, bahwa ini sekaligus menjadi sebuah perjalanan diri The Massive lewat, saya nggak tahu ya, tapi itu memang harus dibuat secara serius. Kalaupun jadi sebuah film dokumenternya The Massive, sekaligus juga The Massive bisa mengeluarkan sebuah buku perjalanan, karena ini menjadi titik awal The Massive secara global tapi lebih mandiri. Tapi ada fase yang dimana The Massive juga sudah mendunia. Saya pikir ini menjadi sangat penting. Cuma itu aja sebagai harapannya. Mudah-mudahan ada kabar-kabar perjalanan yang memang bisa di-share ke kita. Oh, gua lagi ketinggalan pesawat atau gua lagi apa gitu kan. Ada momen-momen penting. Kadang-kadang behind the scene-nya itu jadi cerita yang menarik, betul. Bagaimana gua nggak ngeliat lu masang-masang couple di stage panggung, itu juga menjadi sangat penting. Nggak tahu apakah nanti juga ada video klip yang dibikin di sana. Makasih, sukses. Terima kasih Om. Ya, yang pasti kalau sama Musika kita sudah minta izin untuk kita bisa merilis album internasional. Jadi pastinya ya hubungan kita sangat baik ya. Jadi kita mau kemana pun kita juga minta doa restu sama Bu Acin ya, kemarin itu sudah ngobrol juga. Dan alhamdulillah Bu Acin merestui kita untuk terbang lebih jauh lagi. Soal pendokumentasian memang kita termasuk band yang cukup concern dengan itu ya. Bahkan baju-baju yang dulu kita pakai di cover album itu kita simpan semua. Jadi CD-CD, terus kaset-kaset kita, artikel-artikel media juga kita simpan semua. Demo-demo lagu kita juga kita masih simpan semua dengan baik. Bahkan waktu kita terdampar tahun 2006 di Surabaya aja,
kita pernah ada satu momen terdampar di Surabaya, kita tidur di karpetnya terbuat dari rotan, dan kita nggak pakai baju semua waktu itu karena kepanasan ya. Itu fotonya ada semua, tapi ya kita simpan kapan-kapan nanti kita keluarin. Soalnya itu agak aib sedikit sih. Tapi mungkin akan lucu kalau kita keluarin nanti gitu. Jadi 2022 kita sempat bikin tur Amerika, nekat bikin tur Amerika. Kita manggung di berbagai tempat. Itu dokumentasinya juga kita sudah siapkan semua. Jadi memang karena sekarang juga benar kata Om bahwa pendokumentasian sejarah musik Indonesia itu memang sangat kurang ya. Bahkan kalau saya nanya gitu ya di Musika gitu, Krisya waktu rekaman aja hampir nggak ada tuh fotonya atau videonya gitu. Jadi harusnya memang kita sudah mulai melek sama yang namanya pendokumentasian, karena kalau kita balik lagi ke kalau kita mengacu pada industri musik dunia ya di Amerika atau di Inggris gitu, mereka itu kelebihan adalah pendokumentasian sejarahnya. Bahkan setlistnya The Beatles saja diinjek sama John Lennon aja ada gitu, masih disimpan sampai segitunya gitu. Ya kita sebisa mungkin menyimpan apa yang menjadi sejarahnya The Massive. Seperti contoh lirik-lirik lagu yang saya tulis itu masih ada bukunya semua, saya simpan. Baju-baju yang kita pakai di cover album itu kita simpan juga. Dan Rama juga salah satu yang kadang-kadang saya amazed juga, dia masih nyimpan ini, gue masih nyimpan ini, oh gila gitu, seru gitu. Kalau kita Romantis loh barangnya ya, harus sensitif banget. jadi sudah kita siapkan semua. Di perjalanan kita sudah siapkan foto dan video juga. Itulah yang paling penting ya, manis buat kita lihat lagi, terus juga menarik untuk Massivers dan teman-teman yang di sini juga ingin tahu perjalanannya. Berarti nanti akan ada tim dokumentasi juga? Pasti, ya ada. Oke ya. Jadi itu jawabannya berarti ada, karena ada masih put extra ini ya, poin kepada dokumentasi, itu penting sekali. Dan silakan ada lagi yang ingin bertanya. Oke. Maaf ya, Seth. Silakan. Oke, selamat sore semuanya. Nama saya Pinka dari detik.com. Mau tanya sama The Massive. Tadi kan ngebahas soal album internasional yang akan diriliskan. Mungkin The Massive perjalanan kali ini akan fokus di sana atau ada rencana untuk lagu-lagu lamanya dibuat English version gitu atau seperti apa, atau justru akan dibawakan dengan bahasa Indonesia di kelas internasional? Itu yang pertama. Kedua, bakal ada album live concert nggak sih, karena kan banyak tuh sekarang band-band yang pergi ke luar negeri manggung terus bikin album live concert mereka ketika manggung di sana. Lalu yang ketiga mau tanya lebih jelasnya soal Cantut dari Musika untuk itu saat itu per kapan, dan mungkin sekarang masih di Musika atau sampai terakhir kapan di Musika gitu. Terima kasih. Siap, Pinkan, pertanyaannya lengkap sekali ya Mbak Pinkan. Silakan kakak-kakak. Untuk yang Untuk lagu pastinya kita bawa lagu-lagu baru ya, lagu-lagu baru dengan lirik bahasa Inggris yang belum pernah kita rilis. Tapi belum kepikiran sih kalau akan kita bikin English version ya dari lagu-lagu lama, tapi rasanya enggak ya, karena emang kita pengen memiliki IP yang baru sih gitu. Karena kan kalau lagu-lagu lama kan masih ada hubungan dengan record label yang lama gitu. Karena ini kan kita sudah independen dan masternya pun juga akan menjadi milik kita juga nanti ke depan gitu. Jadi mungkin kita lebih fokus di karya-karya baru The Massive. Terus yang kedua tadi? Yang kedua tentang ini, live recording apa? Live recording, kalau secara dokumentasi pasti nanti ada, tapi mungkin belum tahu kita akan rilis atau tidak. Tapi ketika nanti lagunya populer dan lain itu mungkin bisa, kita akan membuat saat konser pasti juga nanti akan kita rekam ya saat nanti konser nanti. Tapi mungkin setelah rilis albumnya kali ya. Gitu. Soalnya suka banyak versi gitu kan. Sebenarnya kita waktu bersama Musika kita juga pernah bikin album live ya. Yang pertama waktu itu tahun 2013 ada live di Java Jazz. Kita pernah bikin itu album live. Terus yang setelahnya ada waktu ke Abbey Road kita Di juga 2019 ya? Iya. ada bikin 20 lagu live version. Jadi mungkin yang next pasti akan ada lagi ya. Mungkin pas manggung akan kita jadiin DVD atau album live gitu pasti ada. Iya. Yang Abbey Road itu aku ingat sekali itu before pandemic ya. You guys did great. Yang terakhir
soal bersama dengan Musika per kapan Ya, sih? jadi kalau secara resminya memang di Mei tahun depan. Tapi kalau secara album di album 8 kemarin, gitu. Yes, secara resminya ya. Jadi kan, karena kan gini, kan nggak mungkin kita ketika keluar langsung baru plan gitu loh, nggak mungkin. Jadi pasti kita harus sudah menyiapkan semua dari sekarang. Bahkan kita sudah punya perusahaan. Sebenarnya kalau perusahaan kita sudah bikin dari 4 tahun lalu ya, 2021 ya. 2021 kita bikin perusahaan bersama-sama dan sudah ada beberapa bisnis juga yang kita kembangkan juga lewat perusahaannya The Massive gitu. Terus ya karena kita sudah secara infrastruktur sudah kita siapkan semua, kita sudah punya tim sendiri dan lain-lain. Jadi ketika nanti resmi gitu ya kita udah langsung jalan gitu. Makanya rekamannya pun juga udah mulai dari tahun ini gitu. Yeah, that's good ya. A band with a plan ya. Iya, memang. Harus. Masif ini memang. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Oh, Bapak maaf. Terima kasih. Oke. Saya Benny, saya temannya Mas Aldo. Ya Mas Rian dan kawan-kawan selamat ya sebelum semoga diberi kekuatan dan kemudahan di LA. Amin. Pertanyaan saya enggak pertanyaan sih, cuma ngobrol sebentar aja. Orang-orang besar